Ya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan pertama kepada Bapak Felix Satwindu selaku Kepala BKA dan kepada tim panelis, semoga selalu diberi kesehatan hingga hari ini. Juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih menjadi calon Ketua BEMU 2021-2022. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Felix Satwindu selaku Kepala Badan Kemahasiswaan dan Alumni untuk memberi sambutan. Baik, uh, mungkin kita akan mendengar terlebih dahulu sambutan dari Ketua Regenerasi BEM 2021-2022, Karisna Nimalasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih di babak debat ini. Di sini saya akan menyampaikan 1 atau 2 kata untuk para calon. Semoga siapapun yang terpilih nantinya bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa menjalankan tugas di BEMU sendiri. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas sambutan telah diberikan oleh Karisna Nimalasari selaku Ketua Regenerasi BEM periode 2021-2022. Sebelum memulai kegiatan, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Johansen Widi dari Prodi Teknik Industri 2020, selaku moderator dan MC pada kegiatan sore ini hari ini. Adapun tim panelis yang terlibat dalam menyusun dan menilai kegiatan debat ini, yaitu Ridho Wisnu Firmantia selaku Ketua BPMU periode 2020-2021, Karisna Nilmarasari selaku Ketua Regenerasi BEMU dan selaku Ketua BPMU 2021-2022. Maria Claudia selaku Ketua BEMU 2021-2021, Oki Handiwijaya selaku perwakilan anggota BPMU tahun kedua periode 2020-2021, dan Feliana Chan Mulyadi selaku perwakilan anggota BEMU periode 2020-2021. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan debat yang perlu dipatuhi baik untuk para calon, tim panelis maupun para hadirin. 1. Pastikan jaringan dan tempat dalam kondisi yang baik saat debat berlangsung. 2. Semua instruksi yang akan diberikan moderator harus diikuti. Setiap calon telah mempersiapkan visi dan misi yang akan dibacakan dengan waktu 10 menit pada sesi 1. 4. Pengulangan pertanyaan dan pernyataan maksimal 1 kali. 5. Moderator akan membagi pihak mana yang menjadi kontra dan pro dalam sesi kedua. 6. Waktu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan adalah 3 menit. 7. Dalam sesi tanggapan dan menyanggah kedua calon akan menyanggah secara bergantian. 8. Pemberian kesimpulan dari setiap calon akan diberikan waktu 1 menit. 9. Setiap kandidat wajib memberi tanggapan atau sanggahan pada sesi menyanggah yang diberikan. 10. Debat ini diselenggarakan untuk berpikir kritis, bukan untuk saling menjatuhkan. 11. Debat diselenggarakan ke dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi
sesi pemberian pertanyaan berdasarkan visi dan misi. Dan sesi kedua adalah sesi untuk saling menanggapi dan menyanggah. 12. Tidak diperkenankan memotong saat kandidat lain sedang menjawab, menyanggah, dan memberi tanggapan. 13. Moderator akan menghentikan kandidat di saat waktu telah habis. 14. Kandidat tidak boleh berlaku curang dengan membawa contekan dalam bentuk apapun dan akan mendapatkan pengurangan poin dari panelis jika ketahuan. Sebelumnya, mohon maaf apa bisa ditunjukkan keadaan sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan. Dipersilakan para calon. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan debat pada malam ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu berupa sesi visi misi, di mana pada sesi ini para calon akan memaparkan visi dan misi mereka, dan para calon juga akan menjawab pertanyaan dari panelis perihal visi dan misi ini. Kemudian untuk sesi kedua yaitu sesi debat, di mana para calon akan menjawab 2 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan tersebut berasal dari tim panelis dan petinggi. Selanjutnya, kita akan memulai sesi pertama, yaitu sesi visi dan misi. Saya persilahkan untuk para calon memaparkan visi dan misinya dalam waktu 10 menit. Untuk calon nomor urut 1, Felix Wijaya Santoso, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi perkenalkan, nama saya Felix Wijaya Santoso, saya dari Prodi Sistem Informasi 2019. Nah, saya di sini sebagai calon nomor urut 1 memiliki visi misi yang habis ini saya akan beritahukan. Nah, visi yang saya miliki adalah menjadikan BEM sebagai sarana penampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi mahasiswa, juga meningkatkan BEM sebagai badan eksekutif mahasiswa Macung yang bermutu dan disiplin dalam lingkup kampus dan masyarakat. Nah, di sini misi yang saya miliki ada 3, yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara UKM ataupun organisasi di internal maupun eksternal beserta keanggotaannya. Yang kedua, memajukan program kerja yang tersusun sesuai rencana dan tidak bertabrakan dengan program kerja lainnya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan mutu kerja BEM. Nah, di sini saya memiliki 3 misi itu karena menurut saya di misi yang pertama saya, hubungan harmonis antara UKM dan organisasi yang lainnya itu masih kurang berhubungan ya. Jadi kayak kurang komunikasi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, saya berkeinginan untuk menjalin hubungan tersebut. Lalu yang kedua, mengajukan program kerja yang tersusun sesuai rencana dan tidak bertabrakan dengan program kerja lainnya. Saya tujukan untuk membuat program-program kerja yang lainnya yang sekiranya sama dengan program kerja, misalnya ada UKM dan acara dari BEM yang sama, saya berusaha untuk menyatukan supaya bisa berjalan dengan selaras dan enak. Nah, yang ketiga, meningkatkan mutu kerja BEM. Nah, di sini untuk bisa bekerja dari organisasi BEM ini lebih bekerja lebih efektif lagi dari tahun-tahun berikutnya. Sekian visi misi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan visi dan misi dari calon nomor urut 1. Mungkin calon nomor urut 1 dapat menjelaskan lagi lebih perinci tentang bagaimana cara konkretnya dalam mewujudkan misi Anda, yaitu dalam membangun hubungan yang baik dengan UKM internal maupun eksternal. Seperti itu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi bagaimana membuat hubungan yang harmonis antara UKM dan organisasi yang lainnya, yang pastinya saya akan membuat sering bertemu, atau tidak selalu harus rapat, tapi sering membuat pertemuan di mana nanti kita akan saling sharing dan berbicara apapun, segala permasalahan kah atau pengalaman kah dan hal seperti itu. Karena dari online ini pun banyak sekali yang masih kayak
mandiri-mandiri. Jadi banyak yang masih kurang saling bertanya-tanya. Oleh karena itu saya ingin buat hubungan ini dengan cara sering ketemu aja. Jadi kayak mungkin kalau online ini sering kayak meeting di Teams atau apa untuk sharing-sharing aja. Kalau di offline sering ketemuan gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban lebih lanjut dari calon nomor urut 1. Mungkin dapat jelaskan itu mungkin untuk menjadi membuat hubungan lebih baik dengan internal BEMU sendiri. Lalu bagaimana dengan UKM dan eksternal? Kalau UKM dan eksternal mungkin juga akan saya lakukan hal yang seperti itu juga. Jadi saling tetap berhubungan meskipun awalnya mungkin nggak kenal, tapi kita harus mencoba untuk saling berkenalan lagi supaya nanti setiap UKM dan setiap organisasi supaya proker-prokernya lebih berkembang lagi dan tidak ada yang saling menyendiri gitu. Itu aja sih. Masih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi misi dari calon nomor urut 2 dari Gabriela Christie. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hai, perkenalkan, saya Gabriela Christie dari Prodi Sastra Inggris. Di sini visi saya sebagai calon ketua BEMU adalah untuk menjadikan BEMU sebagai organisasi yang unggul dan berkualitas dan yang mampu menjadi wadah penerima sekaligus penggerak aspirasi mahasiswa Universitas Majung. Sedangkan misi saya ada 3, yakni menjalin koordinasi dan komunikasi berasas kekeluargaan dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten baik kepada mahasiswa maupun universitas. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa guna pengembangan diri setiap individu. Di sini visi saya dengan menjadikan BEMU sebagai organisasi yang unggul dan berkualitas dan mampu menjadi wadah penerima sekaligus penggerak aspirasi mahasiswa itu diwujudkan dengan BEMU menjadi lebih aktif dalam menjalankan program-program kerja yang mereka berikan dan juga mungkin menambah jumlah program kerja mungkin ya menurut saya yang lebih ditujukan buat mahasiswa. Lalu dengan misinya ya menjalin koordinasi dan komunikasi berasas kekeluargaan dengan organisasi lainnya baik internal maupun eksternal ini karena kalau menurut saya dari sudut pandang saya sendiri hubungan antara BEMU, BPMU, BPMF dan UKM-UKM lainnya itu masih kurang solid gitu menurut saya, solidaritasnya masih kurang. Mungkin dengan itu bisa dilakukan kayak mengadakan kegiatan bersama gitu. Misalnya kalau misalnya online ini kan mungkin bisa kayak untuk sekarang sih mungkin cuma BPH-nya dulu gitu ketemu bareng terus kayak ngobrol-ngobrol atau kayak nobar bareng mungkin ya saya juga nggak tahu terus nanti baru setelahnya baru anggota-anggota lainnya juga bisa ikut gitu atau gimana. Lalu kalau dengan memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten itu ya yang tadi saya sampaikan itu buat program kerjanya dijalankan dengan baik dengan totalitas. Kalau menurut saya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan visi dan misi dari calon nomor urut 2. Mungkin dapat diberikan satu contoh konkret untuk bagaimana menggerakkan hubungan BPMU dan BEMU. Satu contoh konkret saja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cuma BPMU sama BEMU aja ya? Oke. Ya. Mungkin saya bakal stick
to the plan sama yang saya katakan tadi dengan kayak karena kan ini online ya, jadi mungkin nggak bisa susah banget atau memang nggak memungkinkan buat ketemu. Mungkin bisa dari kayak ketemuan bareng di Teams bareng terus ngobrol-ngobrol kayak uh, menceritakan keluh kesah yang mereka alami selama di BEM dan di BPMU gitu, saling cerita, mungkin saling memberikan konsultasi, dan pokoknya yang mengeratkan hubungan lah yang baik. Jadi mereka tahu, oh sebenarnya BEM itu seperti ini, oh sebenarnya BPMU itu seperti ini. Jadi nggak ada kayak miskomunikasi atau kayak prasangka buruk satu sama lain. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban lebih lanjut dari calon nomor 2. Lalu bagaimana dengan misi Anda yang mengusahakan membuat proker ataupun kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa? Bagaimana cara Anda mengetahui atau menjaring bakat dan minat mahasiswa tersebut? Karena seperti kita tahu, mahasiswa kita mungkin tidak akan bisa menjaringnya satu persatu seperti itu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Karena saya nggak mungkin ya seperti yang sudah dikatakan tadi sama Johan, karena nggak mungkin jaring satu-satu, ya mungkin pemikiran saya pertama sih hanya nyebar angket sih, kayak misalnya isinya anak apa itu suka minatmu apa nih, kamu pingin ekspektasi apa sama BEMU, seperti itu. Jadi dari situ kan bisa dilihat kayak mayoritas pinginnya seperti apa sih, atau ekspektasinya mereka kayak gimana sebenarnya. Kalau kan juga dengan itu bisa kayak memperbaiki dan kayak lebih mengembangkan BEMU lagi. Sekian. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan dapat terasa sudah cukup jelas pemaparan visi dan misi dari kedua calon. Selanjutnya, dipersilakan untuk kedua calon memberi kesimpulan dari semua pernyataan yang telah disampaikan pada sesi ini. Dipersilahkan kepada calon nomor 1 terlebih dahulu. Dan waktu penyampaian kesimpulan ini diberikan sebanyak 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi kesimpulan dari visi misi saya dan visi misi dari calon nomor urut nomor 2 yang saya tangkap adalah permasalahan terbesar di sini adalah komunikasi antarnya setiap organisasi. Oleh karena itu, dari kesimpulan ini saya berusaha untuk kedepannya akan menjaga komunikasi antara setiap organisasi dan mahasiswa-mahasiswa lain mengenai keinginan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka lakukan selama organisasi ini aja. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih untuk penyampaian kesimpulan dari calon nomor urut 1. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor urut 2 menyampaikan kesimpulan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya dari yang telah visi misi yang telah diberikan sama Felix selaku calon pertama, menurut saya nggak jauh beda dengan saya setuju dengan apa yang dia katakan, dengan visi misinya juga saya sudah cukup puas dengan itu. Intinya juga sama untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan anggota BEM, BPMU, dan UKM lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulan telah diberikan oleh kedua calon. Selanjutnya, sekian dari sesi 1 acara debat malam ini. Selanjutnya kita akan beristirahat selama 15 menit. Untuk para hadirin sampai jumpa 15 menit lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.
Baik, waktu istirahat sudah selesai. Dipersilakan untuk para panelis dan para calon dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan memasuki sesi berikutnya. Untuk calon nomor urut 2, Gabriela Christie, mungkin bisa on cam sekarang. Sebelum itu, selamat datang untuk Pak Felix selaku Kepala Iya, selamat sore. Terima kasih. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. Baik, selamat malam kembali untuk para hadirin, panelis, dan para calon. Dan terima kasih telah kembali pada acara debat pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi 2 dari debat pada malam hari ini. Saya akan menjelaskan kembali, di sesi kedua ini akan dibacakan 2 pertanyaan yang telah dibuat dari tim panelis maupun oleh petinggi. Lalu, para calon akan menjawab pertanyaan ini dalam waktu 3 menit berdasarkan sudut pandang pro dan kontra yang akan saya tentukan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama, calon nomor urut 1 akan menjawab berdasarkan sudut pandang pro, dan calon nomor urut 2 akan menjawab berdasarkan sudut pandang kontra. Selanjutnya, saya akan membacakan pernyataan pertama. Jika pertanyaan ini kurang jelas dan kurang dapat dipahami, saya akan membacakannya sekali lagi. Pertanyaannya adalah, apakah BEMU sebagai lembaga eksekutif mahasiswa hanya menjaga dan menjamin pengembangan soft skill mahasiswa? Baik, bagaimana para calon? Apakah pertanyaan yang saya bacakan sudah jelas? Jika belum, saya akan membacakannya sekali lagi beserta dengan sedikit penjelasan mengenai pertanyaan pertama. Bisa diulangi? Baik, akan saya ulangi. Baik, akan saya ulangi kembali. Pernyataannya adalah, apakah BEMU sebagai lembaga eksekutif mahasiswa
hanya menjaga dan menjamin fungsi lembaga kemahasiswaan dalam pengembangan soft skill mahasiswa. Jadi, maksud dari pertanyaan ini adalah, apakah BEMU hanya melakukan fungsi menjaga dan menjamin fungsi dari maaf, saya ulangi kembali. Apakah BEMU hanya melakukan fungsi menjaga dan menjamin perkembangan soft skill mahasiswa melalui suatu proker atau kegiatan dari BEMU itu sendiri? Selanjutnya, saya persilahkan untuk calon nomor urut 1, Felix Wijaya Santoso, untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 3 menit dengan pembagian waktu. Maksimal 30 detik untuk berpikir atau mempertimbangkan jawaban, dan sisanya untuk menjawab. Dimulai sekarang. Oke, jadi menurut saya dari pertanyaan yang sebelumnya tentang menjaga dan menjamin fungsi lembaga kemahasiswaan dalam menjawab pengembangan soft skill mahasiswa, di sini kita udah bisa terlihat bahwa kalau kita mengetahui visi dan misi dari BEMU ini sendiri, itu ada di poin ketiga, yaitu menjaga dan menjamin fungsi lembaga kemahasiswaan dalam menjawab pengembangan soft skill mahasiswa. Nah, di sini sudah ada, dan di sini kita sudah bisa melihat banyak sekali dari organisasi-organisasi, contohnya BEMU ini, banyak anak-anak yang sudah terlatih dalam soft skill mengatasi skala acara, terus mengatasi skala rapat dan lain-lainnya. Jadi di sini sudah terlihat sekali bahwa visi BEMU yang ini sudah terjalankan dari sebelum-sebelumnya hingga sekarang. Jadi sekian dari saya. Baik, mungkin saya dapat menjelaskan kembali lagi. Pertanyaannya adalah, apakah hanya menjaga dan menjamin pengembangan soft skill mahasiswa? Apakah fungsi BEMU hanya di menjaga dan menjamin pengembangan soft skill mahasiswa? Oh, kalau hanya itu tentunya tidak. Dari visinya itu ada 3 kan yang saya tadi bilang kan. Itu salah satunya yang nomor 3. Yang pertama, mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua juga mengembangkan potensi mahasiswa khususnya dalam bidang kepemimpinan. Nah, di sini dari nomor 2 juga mengembangkan potensi mahasiswa khususnya dalam bidang kepemimpinan ini juga sudah terlihat dalam aktivitas BEMU sehari-harinya. Jadi sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Di sini saya ingatkan kembali kalau calon nomor 1 menjawab dalam sudut pandang pro. Jadi calon nomor 1 harus menyetujui bahwa harus dalam pihak pro bahwa BEMU hanya mengembangkan skill ini, hanya berfungsi untuk menjaga pengembangan skill mahasiswa. Mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut lagi, seperti contohnya apa? Contoh bagaimana BEMU mengembangkan soft skill mahasiswa. Seperti itu. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi maaf sebelumnya. Jadi yang udah mengerti. Jadi saya dari pihak pro di sini karena sebelumnya dari komitmen yaitu menjaga dan menjamin fungsi lembaga kemahasiswaan dalam menjawab pengembangan soft skill mahasiswa. Di sini yang tadi saya omongkan tentang poin kedua, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa khususnya dalam bidang kepemimpinan, ini saya maksudkan adalah potensi tersebut adalah soft skill itu tersendiri, karena dari pihak BEMU-nya sendiri kita tidak lain dan tidak itu kita hanya bagaimana mengatur rapat, mengatur organisasi. Jadi di sini kita BEMU hanya belajar untuk soft skill, melatih soft skills kita aja. Jadi
tujuan dari seluruh BEMU ini selain belajar bagaimana memimpin, kita di sini juga belajar bagaimana melatih soft skill kita yang terutama, dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa soft skill itu bagaimana kita berbicara ya. Jadi hal tersebut yang paling utama yang dikembangkan di BEMU ini. Jadi sekian. Oke. Baik, terima kasih atas perjabaran lebih lanjut dari calon nomor 1. Yang kesimpulan dari jawabannya yang dapat saya simpulkan adalah bahwa BEMU hanya mengembangkan, bahwa semua kegiatan BEMU hanya berfungsi untuk pengembangan soft skill mahasiswa. Ada seperti melatih kepemimpinan dalam rapat dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari calon nomor 2 yang akan memberikan pendapatnya sebagai pihak kontra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, iya. Apa suara saya jelas? Ya, sudah jelas. Oke. Sebelumnya maaf tadi bisa diulangin, soalnya tadi agak putus-putus nih saya koneksinya. Oke, baik. Saya akan mulai kembali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah BEMU hanya melaksanakan fungsi menjaga dan menjamin pengembangan soft skill mahasiswa dalam proker ataupun kegiatan BEMU itu sendiri? Seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, jelas. Makasih, Johan. Oke, saya di sini sebagai pihak kontra, nggak setuju ya sama itu. Soalnya setahu saya di sini BEMU itu punya peran di mana mereka itu seperti itu nyaring aspirasi. Kan ada di divisinya BEM itu kan ada yang R&D itu kan mereka kayak nyebarin angket buat kayak buat menerima aspirasinya mahasiswa. Mereka ngerti mahasiswa ini kurangnya apa, terus maunya gimana, dan di situ fungsi BEM juga ya seperti itu, mewujudkan aspirasinya mahasiswa itu. Sekian. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan oleh calon nomor 2 yang menjawab bahwa fungsi dari BEMU bukan hanya untuk pengembangan soft skill mahasiswa, akan tetapi juga ada fungsi dalam menjaring aspirasi mahasiswa. Dan dipersilakan untuk calon nomor 1 dapat memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pernyataan ini sebagai pihak pro atas pertanyaan sebelumnya. Waktu menyanggah dan menjawab ini diberikan 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya boleh memutarbalikkan pertanyaan kan? Nah, jadi di sini aku mau nanya, dari seperti contohnya R&D aja, saya sampai sekarang masih belum bisa mengamati hasilnya yang benar-benar saya lihat hasilnya. Jadi dari pihak mahasiswanya pun juga tidak ada minatan untuk memberikan aspirasinya mereka. Oleh karena itu, saya tidak menganggap bahwa dari R&D itu termasuk dalam hal ini. Baik, terima kasih untuk sanggahan yang diberikan oleh calon nomor 1. Bagaimana dengan tanggapan nomor 2 dari pernyataan telah disampaikan oleh calon nomor 1 yang menyatakan bahwa ia tidak dapat melihat fungsi BEMU yang lainnya ini, terutama dalam contoh yang telah diberikan oleh calon nomor 2 di R&D dalam menjaring aspirasi mahasiswa masih belum ada hasilnya. Itu adalah pesanggahan dari calon nomor 1. Dipersilakan calon nomor 2 untuk menyanggah atau menanggapi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Kak.
Udah terdengar jelas ya? Sudah. Oke. Kalau dari pertanyaannya si Felix sih, jujur aku juga ngerasa begitu sih. Cuma sampai sekarang sama aku di BEMU ini jujur-jujuran aja aku nggak pernah lihat R&D melakukan hal seperti itu sih. Jadi ya bisa dibilang kalau kayak gitu untuk tugas kedepannya aja deh mungkin biar R&D jadi lebih baik lagi bisa nampung aspirasi. Sekian. Baik, terima kasih. Mungkin dari calon nomor urut 2 dapat memberikan contoh fungsi lainnya selain pengembangan soft skill seperti itu agar dapat mendukung argumen kontra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin selain itu mungkin ada yang itu ya kayak selain tugasnya buat soft skill dan sebagainya itu mungkin saya sebagai kontra bisa bilang kalau kan karena ada kegiatan BEM lainnya yang seperti apa itu namanya itu mengurus sosial media BEMU kan di situ kan saya kan bukan soft skill sih ya itu ya soft skill sih buat anggotanya info BEM sih cuma kalau di situ kan fungsinya kalau menurut saya lebih dilihat kayak mengenalkan BEMU ke orang-orang luar gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari calon nomor 2 mengatakan bahwa ada fungsi lainnya seperti fungsi mengenalkan BEMU Macung sendiri untuk pihak luar ataupun pihak internal Macung sendiri. Jadi bisa dibilang ada fungsi lainnya selain pengembangan soft skill. Bagaimana tanggapan dari calon nomor urut 1 untuk pernyataan tersebut? Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin kalau dari pertanyaan yang tadi dari pihak sosial media ya dari BEMU itu. Nah, menurutku jadi ada dari fungsi promosi. ya itu fungsi itu tadi tetap aja menurutku itu melatih soft skill bagaimana cara kita mengajak masyarakat dari sosial media apapun. Nah, di situ kita kan perlu soft skill untuk mengajak mereka dari mengajak program kerja kita kah atau dari webinar kita kah ataupun lain-lainnya. Jadi tetap saja menurut saya di situ perlu soft skill dan kita diajari untuk bagaimana cara untuk ngajak orang-orang di sosial media. Jadi semuanya sih tetap ke soft skill ya kalau menurut saya. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan oleh calon nomor 1 dan calon nomor 2. Selanjutnya, masing-masing calon dapat memberikan kesimpulan dari seluruh pernyataan yang sudah diucapkan oleh masing-masing calon dalam sesi ini. Dipersilakan untuk calon nomor 1 terlebih dahulu untuk memberi kesimpulannya dengan waktu 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Calon nomor 1 dapat memberikan kesimpulan dari seluruh pernyataan yang sudah diberikan pada sesi ini. Jadi kesimpulannya ya, di sini BEMU